Saya punya gitu. pikiran bahwa kemakmuran tuh bukan pertama-tama karena kerja keras ya. Kalau orang NU itu kan selalu percaya ada, ya mungkin nggak punya gaji tapi punya rezeki gitu. Rezeki min haitsu la yahtasib gitu kan. Hidup kan soal kemampuan mengambil keputusan. Ada banyak orang yang nasibnya berbeda, padahal mungkin dianggap sama-sama pinter, networknya, karena kemampuan pengambilan keputusannya berbeda. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Teman-teman yang saat ini sedang jauh tapi dekat karena kita terkoneksi dengan media ya kan. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Mas Syafiq. Mas Syafiq, assalamualaikum, apa kabar? Nah, kali ini aku akan ngobrol tentang Mas Syafiq terkait dengan, nggak tahu, aku sih sedang lihat post dengan Mas Syafiq yang ini ya, apa namanya, slow living. Terus juga sekarang tuh kita anak muda suka digandrungi dengan konsep ikigai dari Jepang. We're going to talk about that. So, pertama, kenapa Mas Syafiq selalu posting tentang slow living? What happened behind that? Enggak, itu guyon aja pada dasarnya. Jadi kita hidup itu kadang-kadang harus bisa berjarak dari diri kita sendiri dan bisa melihat selama ini kita hidup itu seperti apa. Oke. Nah, gitu kan. Dan juga kemudian itu cara juga untuk kemudian melihat realitas sosial atau kehidupan orang-orang lain. Buat saya sebenarnya itu guyonan aja gitu ya, itu guyonan karena banyak sekali orang sibuk kan hari ini karena kehidupan dunia yang industrial, ya, orang dipaksa berangkat pagi-pagi, pulang malam, di jalanan macet dan segala macam dan dia praktis kayak kehabisan waktu. Waktu itu benar-benar direnggut oleh industri. Walaupun kemudian orang-orang ini ya niatnya baik, berjuang untuk menghidupi keluarganya. Tapi bagaimana memang kita bisa menyaksikan bahwa dunia modern ini orang untuk berjuang demi keluarganya, dia harus mengorbankan waktu demikian banyak yang mungkin belum pernah terjadi di masa-masa sebelumnya. Walaupun masyarakat modern itu menikmati ya kemakmuran yang lebih baik daripada masyarakat sebelumnya, tetapi hidupnya tidak lebih bebas. Karena dia tidak punya kedaulatan atas waktu dia sendiri dan segala macam. Nah, jadi saya sebagai orang yang pada dasarnya nggak punya kerjaan gitu. Bohong. Saya sebagai orang yang nggak punya kerjaan, nggak punya kewajiban ngantor gitu, dan itu saya sadari dari dulu memang saya menghindari bekerja kantor. Saya pernah diminta teman untuk membantu itu waktu itu dulu Mbak Rosi Silalahi itu diminta bantu di kantornya dia. Saya bilang saya nggak bisa ngantor Mbak, saya nggak bisa ngantor, berangkat pagi pulang sore, apalagi 5 hari udah jelas pasti nggak bisa. Jadi akhirnya ya udah pokoknya seminggu 2 kali gitu saya coba dan saya nggak berhasil. Bahkan saya nggak lulus yang menawarkan. Ya, saya nggak lulus. Bahkan untuk kerja 2 hari 1 minggu aja saya nggak lulus. Jadi saya bilang Mbak Rosi daripada kacau nanti kantornya itu, saya minta udah cari orang lain. Tetapi saya sebagai orang yang nggak biasa ngantor, jadi saya kadang-kadang kegiatan pagi memang melihat bagaimana orang di dunia modern dan Jakarta ini orang hidup dalam ibaratnya mode gaya hidup modern ya, industrial itu memang ya gila gitu. Sementara satu sisi kan memang ya ada ideologi atau doktrin bahwa yang memang kita harus kerja keras, harus ini demi masa depan dan bla bla bla. Tetapi harganya itu mungkin juga mahal ya. Harganya juga mahal, orang kehilangan waktu, orang pressure-nya sangat tinggi. Ya harganya mental health. Harganya mental health atau mungkin kegembiraan menjalani hidup yang itu sebenarnya menjadi tujuan. Nah, semua orang gitu loh. Nah, jadi ya dengan itu sebenarnya saya guyonan aja, ngecengin teman-teman atau ngecengin diri saya sendiri karena saya walaupun nganggur sebenarnya pagi tiap hari dan pulang selalu tengah malam. Saya hampir nggak pernah pulang di bawah jam 9 malam. Jadi paling tidak itu untuk menyadarkan diri sendiri, untuk menertawai diri sendiri. Nah, tapi jadi slow living atau kalau bahasa kerennya tuh aku nggak tahu ya, ini bisa ditarik sama konsep ikigai atau enggak, yang lebih memaknai hidup. Sebenarnya kita tuh nggak perlu rushing, minimalis dan lain sebagainya. Selama Mas Syafiq menjalani, jangan anggap itu sebagai guyonan because you do it, you implement it, right? So
selama menjalani, apakah dari sisi mental health itu merasa aman? Bagaimana dari sisi financial dan let's say jangan financial, dari sisi rezeki seperti apa? Karena orang-orang banyak yang rushing untuk mendapatkan sesuatu, achieve sesuatu karena menganggap bahwasannya semakin saya bekerja keras saya akan mendapatkan sesuatu hal yang lebih banyak. Saya punya pikiran bahwa kemakmuran tuh bukan pertama-tama karena kerja keras ya. Bahwa orang yang bekerja misal 14 jam sehari itu dia lantas akan lebih makmur. Saya tidak percaya itu dari dulu. Saya menganggap bahwa kemakmuran terutama memang dari urusan kecerdasan berpikir, dari skill-skill yang memang bernilai tinggi ya, atau unik yang memang itu dibutuhkan oleh zaman. Di situ bukan karena kerja keras dalam arti bekerja 14 jam, 15 jam sehari. Walaupun kita banyak dengar orang-orang yang memang seperti Elon Musk atau yang lain itu katanya juga gila kerja sampai lebih dari 40 jam. Gak ada balance, gak ada sehari. Tetapi saya menganggap bahwa kemakmuran pertama-tama bukan dari sana. Kita menyaksikan bahwa buruh bekerja dari pagi sampai sore mau lembur apapun juga sulit membayangkannya untuk makmur ya. Buruh di mana yang UMR-nya berapa. Nah, sementara dia nggak punya skill bernilai tinggi, nggak punya pengetahuan bernilai tinggi. Nah, jadi saya menganggap bahwa kemakmuran pertama karena skill-skill bernilai tinggi, dan skill-skill bernilai tinggi tentu berubah sesuai zaman. Nah, di situ hari ini misal gaji seorang programmer dengan gaji seorang redaktur media ya beda banget. Gitu kan? Saya orang media, saya tahu gaji para wartawan itu berapa dan saya tahu gaji para programmer itu berapa. Gitu loh. Programmer baru fresh graduate aja gajinya udah di atas 7, 8 atau beberapa udah belasan juta. Sementara sulit membayangkan seorang wartawan masuk langsung gajinya 9 juta gitu. Ya, sulit. Artinya ini kan skill-skill yang kesesuaiannya sama zaman memang berbeda satu sama lain. Apalagi tetapi kita kan nggak semata itu. Kalau orang NU itu kan selalu percaya ada ya mungkin nggak punya gaji tapi punya rezeki. Rezeki min haitsu la yahtasib gitu kan. Kita selalu dididik, ditanamkan itu. Saya percaya tentang itu. Dalam hidup saya juga mengalami sejumlah dalam tanda kutip keajaiban terkait rezeki gitu loh. Tetapi juga saya kira itu tidak bisa dijadikan pedoman umum. Kita tahu hari ini masyarakat Indonesia adalah pendapatan per kapitanya itu masih kecil ya, sekarang $40.000 setahun, sementara Singapura udah 70.000, Arab Saudi atau negara-negara lain kan kita masih di bawahnya Thailand, gitu kan, mungkin Filipina yang sama Malaysia kita juga kalah pendapatan per kapita per tahunnya. Artinya kita nggak boleh gitu loh meyakini buta bahwa sudah ada yang ngatur, karena cara kerja hukum Tuhan nggak seperti itu menurut saya. Gitu loh. Gimana? Jagat raya ini diciptakan Tuhan dengan segala rumusnya, the law of universe. Siapa yang bisa memenuhi law of universe itu? Yaitu hukum Tuhan berlaku. Bahwa memang gravitasi apel itu jatuh ke bawah, yaitu hukum Tuhan. Kalau kita mengharapkan keajaiban itu hanya datang ke orang-orang yang sangat istimewa. Ke para nabi, dan kita bukan para nabi. Kita bukan nabi. Jadi jangan terlalu berpedoman pada keajaiban-keajaiban itu. Kita harus punya pegangan umum, pengetahuan umum. Yang itu memang sesuai garisnya garis yang diciptakan Tuhan juga. Nah, di situ. Artinya ya rezeki misalnya saya percaya, tetapi juga berdasar pengalaman saya gitu kan. Ya itu juga dipengaruhi juga oleh skill-skill kita, pengetahuan kita atau network kita. Gitu, gak lantas tiba-tiba. Nah, di situ bukan tak terjelaskan. Bahkan yang dianggap layak tasib itu bukan berarti tak terjelaskan. Gitu. Karena banyak sekali orang yang juga kenapa yang satu rizki min haitsu la yahtasib cuma kecil-kecil, tapi ada beberapa orang yang lain rizki min haitsu la yahtasibnya gede-gede gitu kan. Artinya itu semua bisa dijelaskan. Jadi ya saya memandang dalam konteks ini ya kita memang tadi ya dipengaruhi ini kan mungkin ketenangan hidup tapi financial freedom atau enggak. Dari sisi waktu kita punya kemerdekaan, tapi di sisi finansial memang kita punya kemerdekaan atau enggak. Saya kira itu dipengaruhi banyak faktor, bukan soal bahwa orang kerja keras atau tidak kerja keras, hitungan waktu, tetapi saya kira dipengaruhi oleh banyak faktor. Saya kira dia punya knowledge bernilai tinggi dan dia punya network yang juga bernilai tinggi atau tidak.
Dan ini tantangan buat kita semua, network dan juga skill-skill yang sesuai dengan secara umum, skill yang bisa dibutuhkan sesuai dengan update zaman gitu. Oke. Kita tarik ke anak muda. Mas Afi kan anak muda banget nih. Saya 2 kali lipat umurnya sama ini. Makanya Mas Afi kan anak muda banget. Nah, kita sejujurnya di umur-umur saya itu juga kita tuh lagi-lagi kita ingin mencapai sesuatu hal yang kita belum pernah rasakan sehingga kita punya ketergesa-gesaan dalam hidup. Apakah sesuai porsi bila anak muda, saya dalam konteks anak muda, memaknai yang namanya slow living ketika kita punya satu, let's say, achievement yang ingin kita raih gitu. Ya, slow living kan bukan berarti orang bermalas-malasan, gitu kan. Orang nggak ngapa-ngapain. Walaupun nggak ngapa-ngapain itu perlu, gitu kan. Kalau dalam film Italia itu kan orang nggak, kadang ada waktunya kita ya diem nggak ngapa-ngapain. Atau istilah dolce far niente, saya nggak tahu mengistilahkannya gitu. Itu kan orang diem ya nggak ngapain itu kadang perlu, tapi bukan berarti nggak ngapa-ngapain terus. Tetapi terkait anak muda, ya tentu orang kan harus menjalankan kewajiban hidupnya sesuai kondisi dia. Bahwa orang muda kan tugasnya ya belajar, gitu kan. Dia belum terbebani oleh tanggung jawab sosial, orang kewajiban-kewajiban. Nah, tugas dia itu ya belajar. Artinya Tuhan menganugerahi kita dengan kapasitas pikiran, otak, fisik yang masih kuat dan bla bla bla. Artinya juga kita nggak boleh menyia-nyiakan apa yang udah dianugerahkan Tuhan. Kalau kita dikasih kondisi fisik yang kuat karena umur yang masih muda, di kondisi otak yang cukup cerdas. Karena ini, ya kita harus benar-benar memaksimalkan potensi fisik dan otak kita. Para olahragawan memaksimalkan potensi fisiknya dengan latihan, dengan achievement dan segala macam. Itu bagian ibaratnya ya kewajiban moral kita sebagai manusia, gitu loh. Itu kewajiban atas sesuatu yang dianugerahkan Tuhan. Kalau kita dianugerahi sesuatu dan kita nggak menggunakannya itu kan keliru. Sama kayak orang yang dianugerahi power. Kan? Anak muda itu dianugerahi power fisikal yang lebih kuat. Nggak boleh menyanyikan. Sama orang yang dianugerahi kekuasaan itu juga nggak boleh menyanyikan kekuasaan. Harus digunakan untuk mengejar potensi kebaikan yang mungkin dia lahirkan. Sama dengan pikiran. Makanya kalau tindakan yang misal kalau slow living dimaknai bahwa santai-santai, nggak menempa fisiknya, nggak menempa otaknya, ya itu melanggar atau menyalahi prinsip yang saya kira di prinsip kita sebagai ini ya makhluk Tuhan yang sebenarnya memang punya kewajiban moral untuk berbuat sesuatu. Tetapi dunia industrial, dunia modern yang industrial itu kan memang menuhankan progres. Ya, menuhankan progres, menuhankan achievement, menuhankan ibaratnya wealth ya. Mungkin bukan wealth ya, mungkin rich ya, kekayaan ya, fortune. Jadi dunia modern itu ibaratnya ini nggak ada batas pertumbuhannya. Sementara kita tahu bahwa pertumbuhan itu harusnya ada batasnya. Gitu. Nah, kita tahu sekarang karena mengejar pertumbuhan ekonomi berapa juta hektar hutan yang hilang dari muka bumi dan sekarang kita mendapatkan dampaknya yaitu climate crisis. Artinya itu kan semua karena kerakusan ideologi dunia modern. Produksi dengan mesin nggak ada capeknya. Dulu orang hidup berdasar fisik mungkin ada capeknya dan juga mungkin relatif sesuai kebutuhannya. Tapi dunia modern dengan mesin nggak bisa berhenti. Manusia yang disuruh menyesuaikan sama mesin. Mesinnya mampu 24 jam kerja dibikin shift. Kan gitu. Nyampe jam tidur juga orang harus bekerja. Artinya ini bagian dari ideologi modern. Gitu yang kalau dalam tradisi filsafat sosiologi sudah ada kritiknya. Saya belajar filsafat. Jadi ini ada hal-hal yang juga berlebihan. Hari ini gitu kan. Hari ini kita menyaksikan saya kira semua dampak ya kerja dari 9 to 5 dan seterusnya atas impian bahwa kemakmuran yang tiada tara. Apakah hari ini kemakmuran itu dicapai oleh penduduk dunia? Gitu kan? Soal kemajuan pengetahuan, gitu kan? Sains.
Nah, kemajuan sains bukan hanya pesawat bisa ke bulan, atau bukan hanya kita bisa menonton bola dari Inggris cukup di rumah, atau bisa menelpon orang di luar negeri cukup dari Jakarta. Tapi kita juga menyaksikan bahwa teknologi perang juga luar biasa. Dan hari ini abad 21, kedamaian hidup juga belum tercipta. Karena teknologi perang yang dihasilkan oleh kemajuan sains. Artinya kita menyaksikan bahwa modernitas itu juga punya masalahnya sendiri. Punya harganya sendiri yang seringkali mungkin menyalahi cita-cita manusia ketika awal melahirkan modernitas. Itu baru di sisi urusan revolusi itu, belum di urusan bangunan berpikir. Yang soal achievement, growth, progress, dan segala macam tadi. Ada banyak yang bisa kita kritisi atau bisa kita angkat atas diri kita sendiri. Saya mungkin ada film yang sangat bagus untuk menyadari bahaya modernitas dan industrialisasi. Film Modern Times-nya Charlie Chaplin. Jadi mungkin teman-teman muda layak menonton Modern Times-nya Charlie Chaplin. Bagaimana dia menampilkan ironi modernitas itu. Bagaimana mesin-mesin itu lahir dan beroperasi, tetapi tidak lantas itu memecahkan problem manusia. Di situ gitu loh. Ibaratnya modernitas itu kan kalau kritik filsafatnya kayak Frankenstein. Jadi mesin yang diciptakan yang akhirnya melahap sang penciptanya sendiri. Jadi mesin-mesin diciptakan dulu untuk mempermudah manusia biar manusia lebih bisa slow living, gitu kan? Bagaimana sawah dulu pakai kerbau, pakai sapi dengan traktor. Itu harusnya manusia punya waktu lain untuk membuat kebudayaan dan kehidupan itu lebih menyenangkan, tidak berat lagi. Kerja-kerja fisik yang melelahkan itu tidak ada lagi dengan mesin-mesin. Tapi yang terjadi kan tidak demikian. Sampai hari ini ya petani itu tetap harus bekerja dari ini, apalagi kan kalau udah mekanisasi. Itu pekerjaan kayak tanpa henti. Artinya itu salah satu contoh bagaimana revolusi industri bagian dari produk modernitas yang diharapkan membawa level hidup manusia itu menjadi lebih baik. Itu akhirnya juga memerangkap manusia dalam situasi tertentu yang tidak mudah buat kita melepaskannya. Sekarang misal orang yang nggak pengen kerja 9 to 5 gitu, bagaimana dia bisa hidup, bisa makan layak, punya tempat tinggal layak, bisa nyekolahin anak yang layak? Sulit kan? Sulit. Artinya pilihan-pilihannya juga tidak banyak. Padahal kan dunia itu disebut lebih baik ketika manusia itu punya pilihan-pilihan. Ketika kita itu hidup kita itu nggak punya pilihan, hidup dia berarti tidak baik. Dan dunia modern termasuk negara modern belum mampu menyediakan itu. Belum mampu membuat warganya, umat manusia di seluruh muka bumi ini agar punya pilihan atas hidup. Saya pengen mencari nafkah, pilihannya ada 5 misal. Saya bisa milih A, B, C, D, E. Mana yang kayaknya paling ini? Sekarang kita nggak punya pilihan. Sekarang kita punya pilihan, bahkan sampai ada banyak sekali orang yang level benar-benar nggak punya pilihan, sehingga pekerjaan apapun yang ada, yang bisa dia dapatkan untuk menghidupi keluarganya, dia ambil. Exactly. Walaupun itu mungkin dia nggak pengen. Artinya kita berada dalam sebuah sistem kehidupan yang mungkin tidak pantas disyukuri dalam tanda kutip. Dan kita harus mulai berpikir tentang sistem hidup yang berbeda. Nah, ketika sistem hidup yang berbeda itu tidak atau belum mampu kita wujudkan karena itu dipengaruhi oleh banyak hal, ya, faktor-faktor ekosistem di luar kita, kita mungkin harus punya mindset yang berbeda. Di situ. Jadi saya sebenarnya bisa menarik di bagian ujung Mas Syafiq bilang mindset yang berbeda, kemudian kita mulai dari mindset karena itu sesuatu hal yang bisa kita kontrol, gitu. Dan memang PR besar, even kalau kita memperbaiki mindset juga PR besar bagi kita bersama, gitu. Nah, bagaimana kalau Mas Syafiq sendiri implementasinya akhirnya bisa menerapkan? Mas Syafiq udah mengilhami tuh slow living, tapi banyak orang yang itu guyonan karena banyak artis yang memang banyak orang yang memang dia udah makmur sekali, tabungannya udah ibaratnya 3 turunan nggak habis, ya ngomong slow living ya gampang, tapi buat orang yang tukang gojek kan bagaimana mau slow living mereka? Nah makanya, gitu kan? Nah makanya maksud saya kan gimana ya? Saya nggak bisa bilang itu gue, tapi soalnya Mas Syafiq menjalani itu, implement itu gitu loh. Itu bagian dari tes. Ketika sesuatu tuh dikampanyekan terus menerus. Saya bisa melihat itu dampaknya. Akhirnya mengganggu orang-orang
dan mempengaruhi orang-orang dan membuat orang-orang membuat status yang sama juga. Artinya sebagai eksperimen sosial, saya menyaksikan bagaimana itu ide yang sebelumnya guyonan di kelompok kecil, begitu oleh sosial media mulai melebar. Kita bisa melihat ombak yang sebelumnya cuma nyampe segini, ternyata ombaknya udah nyampe sana. Saya pengen melihat aja sebagai sebuah eksperimen sosial itu seperti apa gitu. Tapi bagus sebenarnya. Bukan tujuan saya untuk pengen semua orang slow living karena memang banyak orang tidak memungkinkan untuk itu ya. Tetapi mindset agar kita tidak hidup terburu-buru, tergesa-gesa karena itu dampaknya kan besar. Kemprungsung gitu ya. Kayak under pressure gitu kan. Kalau orang Jawa kemprungsung, kalau di kota mungkin under pressure rush kan. Itu nggak bagus karena sesuatu yang tergesa-gesa terburu-buru tidak lantas itu lebih cepat. Para pembalap itu Formula One atau Grand Prix itu dia tidak terburu-buru tapi dia bisa jalan cepat. Tetapi sopir-sopir yang terburu belum tentu lebih cepat, yang ada kecelakaan gitu kan. Nah, itu sikap mental. Kecepatan real itu tidak mewakili mindset. Pembalap-pembalap itu olahragawan apa itu ya mungkin mindsetnya pasti dia akan lebih calm ya, lebih tenang, memastikan dia paham situasi, paham lapangan. Jadi ini. Tapi orang yang terburu-buru, tergesa-gesa pasti nggak akan memikirkan banyak hal. Now I'm gonna grab to the points. Mas Syafiq boleh kasih poin-poin bullet point kira-kira untuk mengimplementasikan si slow living ini. Kenapa why always loving when I say slow living? You know what? Gimana cara kita? Mas Syafiq udah menghilangkan, Mas Syafiq udah ngerti cara itu. Tapi banyak orang yang, aduh gimana caranya? Ya tadi itu yang disampaikan karena kita belum reach apa yang kita inginkan gitu. Tapi perlu juga kita punya let's say batasan-batasan gitu supaya tidak overload, tidak berlebihan dalam segala hal. Tips bullet point-nya apa? Bullet point. Ya pertama, orang pada dasarnya hidup kan sesuai apa tujuan dia. Gitu kan, tujuan dia gitu. Misal orang seperti saya sejak awal memang tumbuh di lingkungan pesantren, nggak menguasai skill-skill yang terkait dengan dunia material atau industri. Kuliahnya sempat di IAIN, kemudian dunia filsafat. Ini kan jurusan yang nggak ada kaitannya sama industri. Jadi kalau berpikir kaya raya gitu ya kita nggak di rute itu gitu loh. Jadi saya juga nggak punya mimpi menjadi miliuner dalam jumlah dolar gitu ya istilahnya ya. Istilah itu. Jadi saya berpikir pertama bahwa orang hidup itu pertama-tama dia harus tahu tujuannya. Dia mau ngapain sih hidup kan? Ya, kalau kita sebagai orang beragama kan ya ini dunia fana, ini urusan dunia fana. Gak ada sesuatu yang harusnya membuat kita panik atau apa-apa gitu-gitu. Dan artinya pikiran ketenangan itu penting. Saya selalu percaya bahwa menjalani apapun ketenangan itu penting. Ketenangan pikiran. Bahwa ketika kita ada masalah atau tidak ada masalah. Karena kalau kita tidak tenang, kemampuan kita untuk memecahkan masalah itu lebih rendah. Tapi kalau kita tenang, kemampuan kita memecahkan masalah itu lebih tinggi. Nah, selain kalau kita percaya bahwa memang jagat raya diciptakan sedemikian rupa sama Tuhan sehingga memberi jalan buat orang-orang yang mungkin lebih tenang gitu ya, pikirannya lebih jembar gitu. Nah di situ, karena saya punya pengalaman banyak, misal konteks 98 demonstrasi, ada penembakan, ada apa itu, ada situasi-situasi yang butuh ketenangan untuk mengambil keputusan sepersekian menit, gitu loh kan. Karena kalau enggak taruhannya itu keselamatan, gitu kan. Ada banyak orang yang dipertaruhkan. Jadi saya belajar dari banyak hal itu bahwa situasi apapun ketenangan berpikir itu penting. Bukan berarti kita nggak punya kekhawatiran atau ketakutan, tapi bagian dari kemampuan kita mengatasi ketakutan kita itu penting. Termasuk ketakutan hidup, ketakutan akan masa depan itu penting. Artinya makanya kalau yang berhasil kan ya la khaufun alaihim walam yahzanun, nanti jadi wali nanti. Kalau nggak punya ketakutan sama sekali. Tapi paling tidak kita punya kemampuan untuk selalu tenang, tidak punya kekhawatiran yang berlebihan, karena itu modal agar hati kita bisa berdetaknya lebih benar dan pikiran kita bisa bekerja dengan lebih baik. Di situ. Yang kedua ya kita memang harus mampu membaca zaman. Memang skill-skill bernilai tinggi di zaman ini tuh apa? Kalau urusannya untuk pencarian hidup. Saya tidak pernah bekerja memang habis sejak kuliah gitu loh. Tapi saya udah belajar bisnis kecil-kecil walaupun ya banyak yang gagal, ada yang berhasil. Tapi paling tidak kegagalan-kegagalan saya di dunia bisnis itu tidak membuat saya nyampe ibaratnya nggak bisa hidup layak gitu loh. Jadi ya nggak ada masalah. Kita lahir nggak bawa uang, saya ke Jakarta juga nggak bawa apa-apa. Istilahnya saya nothing tulus bertaruh. Saya kira teman-teman saya tahu kalau ini ada apa-apa
pengen investasi apa, ya udah duitnya ada, nggak ada masalah. Saya nggak khawatir. Bagaimana hilang aja. Saya ke Jakarta juga nggak bawa duit itu, gitu loh. Saya nggak punya duit itu. Jadi kalau saya kalau kehilangan itu saya nggak ada masalah. Sementara saya punya skill, saya punya kemampuan, termasuk network ya, network skill gitu, networking skill, yang saya merasa bahwa saya akan mampu mengatasi masalah hidup saya yang sederhana. Problemnya kan kebutuhan saya sederhana. Iya. Problemnya kebutuhan saya sederhana. Saya nggak punya tanggung jawab anak, punya tanggung jawab istri. Walaupun mungkin tanggung jawab saya kalau dikonversi udah bisa ngidupin beberapa keluarga. Tetapi mungkin ya tadi saya tidak punya tekanan yang sangat itu dalam konteks hidup saya. Ya sebagian mungkin karena memang secara objektif, secara real saya nggak punya tanggung jawab yang sangat ibaratnya wajib ain gitu. Yang kedua ya soal cara berpikir, soal mindset menghadapi menjalani hidup. Nah, jadi saya kira kalau kita punya tenangan dan kita punya skill-skill bernilai tinggi, termasuk kita juga punya kemampuan network yang baik, saya kira insya Allah ini sih urusan duniawi itu kan terbuka dengan sendirinya. Terserah kita mau atau tidak. Kan gitu. Orang-orang muda mungkin ya urusannya bagaimana dia punya skill bernilai tinggi dan dia punya kemampuan network yang baik. Karena orang punya skill bernilai tinggi, punya knowledge bernilai tinggi, kalau nggak ada orang yang tahu karena dia nggak mampu networking, kan juga masalah. Betul. Kan juga masalah. Betul. Gitu loh. Tapi kalau orang punya network yang baik juga tapi nggak punya knowledge skill bernilai tinggi, gimana dipakai? Nanti kayak orang-orang di lingkungan politisi, jadi circle yang ini apa nggak naik-naik juga gitu loh. Secara rezeki ya gitu-gitu aja, gitu. Artinya karena apa? Ya dia terlalu terobsesi kenal sama orang-orang top katanya. Padahal kenal tapi lu nggak dikenal punya kelebihan dan tidak dipergunakan. Nah di situ artinya kan nggak bisa. Itu dua hal. Knowledge bernilai tinggi dengan network yang cukup itu dua hal yang saya kira tidak terpisahkan. Dan dalam konteks termasuk knowledge adalah juga kemampuan mengambil keputusan. Hidup kan soal kemampuan mengambil keputusan. Ada banyak orang yang nasibnya berbeda, padahal mungkin dianggap sama-sama pinter networknya, karena kemampuan pengambilan keputusannya berbeda. Nah di situ saya masih menyaksikan banyak sekali orang yang mungkin saya kira lemah dalam pengambilan keputusan terkait itu. Nah, dan situ, pengambilan keputusan juga banyak orang yang nggak tanggung jawab atas keputusan tersebut. Itu juga lebih makin parah lagi gitu. Orang keputusan adalah tanggung jawab pribadi masing-masing, tapi dia tidak bertanggung, lebih parah lagi. Okay, thank you very much. We have short time, but we have actually quality conversation, quality dialogue bareng Mas Syafiq. Luar biasa sekali. Tepuk tangan dong semuanya. Dan teman-teman yang di rumah. Semoga ini tidak merusak citra saya yang sedang menikmati slow living. Iya, enggak lah, justru bagus dong. Ini kita terinfluence ya untuk mengikuti slow living ini. Thank you very much Mas Syafiq. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup slow living. Bayangkan, fitur lengkap keislaman ada dalam satu aplikasi. Menyediakan semua kemudahan beribadah dan belajar Islam kapan saja, di mana saja. NU Online Super App mengingatkan kita beribadah. Allahu Akbar, Allah. Mendekatkan kita dengan Al-Quran. Memudahkan kita menunaikan kewajiban. Menjadi sahabat belajar Islam yang baik. Berisi ribuan entry doa, zikir, dan maulid. NU Online Super App, aplikasi keislaman terlengkap.